Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan sebuah kejutan besar yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi panjang Ducati tiba-tiba terhenti di MotoGP Thailand Grand Prix 2026, dan yang lebih mengejutkan lagi, tim pabrikan asal Italia itu bahkan gagal menempatkan satupun pembalapnya di podium pada balapan utama hari Minggu. Situasi ini langsung memicu banyak pertanyaan. Apakah dominasi Ducati mulai retak? Atau ini hanya hasil anomali dari satu balapan yang tidak berjalan sesuai rencana? Di tengah berbagai spekulasi tersebut, juara dunia bertahan Marc Marquez justru memilih pendekatan yang sangat berbeda. Alih-alih menunjukkan kepanikan atau kekhawatiran berlebihan, pembalap Spanyol itu menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Ducati untuk kehilangan ketenangan, meskipun hasil di Buriram jelas jauh dari harapan. Balapan di sirkuit Chang International Circuit menjadi momen yang cukup menyakitkan bagi Ducati. Untuk pertama kalinya sejak British MotoGP 2021, tidak ada satupun motor Ducati yang mampu naik podium pada balapan hari Minggu. Statistik ini sangat signifikan karena Ducati sebelumnya mencatat rekor luar biasa dengan 88 balapan Grand Prix berturut-turut yang selalu menghadirkan setidaknya satu pembalap mereka di podium. Rekor tersebut menjadi simbol dominasi Ducati dalam era modern MotoGP. Selama beberapa musim terakhir, pabrikan asal Bologna itu hampir selalu menjadi kekuatan utama di grid, baik melalui tim pabrikan maupun tim satelitnya. Namun, di Thailand, dominasi tersebut terlihat goyah. Lebih mengejutkan lagi, Ducati bahkan tidak mendekati kemenangan. Pembalap terbaik mereka dalam balapan tersebut adalah Fabio Di Giannantonio, yang hanya mampu finish di posisi ke-6, tertinggal lebih dari 15 detik dari pemenang balapan. Jarak sebesar itu menunjukkan bahwa Ducati tidak hanya kehilangan podium, tetapi juga kehilangan kecepatan kompetitif yang biasanya menjadi kekuatan utama mereka. Sementara itu, kemenangan justru diraih oleh rival mereka, Aprilia, melalui performa impresif Marco Bezzecchi. Hasil ini membuat banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah keseimbangan kekuatan di MotoGP musim 2026 mulai berubah. Namun, situasi bagi Ducati sebenarnya bisa saja terlihat sedikit berbeda jika bukan karena insiden yang dialami Marc Marquez. Pembalap yang kini membela Ducati Corse itu sebenarnya berada dalam posisi yang cukup menjanjikan untuk bertarung memperebutkan podium sebelum masalah teknis menghancurkan peluangnya. Masalah tersebut muncul pada lap ke-21 dari total 26 lap, ketika motor Marquez mengalami kerusakan serius pada roda belakang. Insiden ini secara efektif mengakhiri peluangnya untuk meraih hasil besar di Thailand. Lebih mengejutkan lagi, Ducati bahkan tidak mendekati kemenangan. Pembalap terbaik mereka dalam balapan tersebut adalah Fabio Di Giannantonio, yang hanya mampu finish di posisi ke-6, tertinggal lebih dari 15 detik dari pemenang balapan. Jarak sebesar itu menunjukkan bahwa Ducati tidak hanya kehilangan podium, tetapi juga kehilangan kecepatan kompetitif yang biasanya menjadi kekuatan utama mereka. Sementara itu, kemenangan justru diraih oleh rival mereka, Aprilia, melalui performa impresif Marco Bezzecchi. Hasil ini membuat banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah keseimbangan kekuatan di MotoGP musim 2026 mulai berubah. Namun, situasi bagi Ducati sebenarnya bisa saja terlihat sedikit berbeda jika bukan karena insiden yang dialami Marc Marquez. Pembalap yang kini membela Ducati Corse itu sebenarnya berada dalam posisi yang cukup menjanjikan untuk bertarung memperebutkan podium sebelum masalah teknis menghancurkan peluangnya. Masalah tersebut muncul pada lap ke-21 dari total 26 lap, ketika motor Marquez mengalami kerusakan serius pada roda belakang. Insiden ini secara efektif mengakhiri peluangnya untuk meraih hasil besar di Thailand. Di sini chassis-nya berbeda, bannya berbeda. Mari kita lihat balapan selanjutnya. Tentu saja, kita perlu bekerja, kita tidak boleh lengah. Ucapan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Marquez melihat masalah ini lebih sebagai kombinasi faktor teknis dan kondisi balapan, bukan sebagai tanda bahwa Ducati telah kehilangan daya saingnya. Hal yang juga menarik adalah sikap Marquez yang dengan cepat menepis kemungkinan bahwa masalah yang ia alami berasal dari pemasok ban, Michelin. Dalam dunia MotoGP, masalah ban sering menjadi topik sensitif, terutama ketika insiden teknis terjadi secara tiba-tiba. Namun Marquez dengan jelas menolak menyalahkan Michelin atau bahkan kondisi trek di Buriram. Saya tidak ingin membuang waktu. Saya hanya ingin memikirkan balapan selanjutnya. Ini bukan masalah Michelin, dan bukan masalah trek. Pernyataan ini menunjukkan fokus utama Marquez, bergerak maju dan mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Namun demikian, ia tetap mengakui bahwa apa yang terjadi pada motornya merupakan sesuatu yang sangat tidak biasa.
Hanya saja, double curve itu bagus karena beberapa alasan, tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi, itu bisa terjadi. Itu sangat aneh karena bahkan peleknya pun rusak parah. Jadi, saya merasa sangat beruntung karena tidak sampai mengalami Hixide yang parah. Komentar tersebut memberikan gambaran betapa seriusnya kerusakan yang terjadi. Jika insiden tersebut berkembang menjadi Hixide besar, konsekuensinya bisa jauh lebih berbahaya, baik bagi Marquez maupun pembalap lain di sekitarnya. Selain masalah teknis tersebut, ada faktor lain yang memengaruhi performa Marquez di awal balapan, kondisi fisiknya sendiri. Pembalap Spanyol itu mengakui bahwa ia memulai balapan dengan pendekatan yang sangat hati-hati, terutama karena kondisi bahunya yang masih belum sepenuhnya pulih. Cedera bahu yang pernah ia alami sebelumnya masih memberikan dampak pada performa fisiknya, sehingga ia harus mengelola energi dan kondisi tubuhnya dengan sangat cermat sepanjang balapan. Saya sangat tenang di awal, lanjutnya. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang panjang bagi ban, bagi kondisi fisik saya, dan saya berkata, oke, saya ingin tenang, tidak masalah jika mereka menyalip saya. Strategi tersebut sebenarnya cukup masuk akal dalam konteks balapan panjang seperti di Buriram, yang terkenal dengan suhu panas dan degradasi ban yang tinggi. Alih-alih memaksakan diri sejak awal, Marquez memilih untuk menunggu hingga fase akhir balapan sebelum meningkatkan intensitas serangannya. Dan rencana itu sebenarnya mulai menunjukkan hasil menjelang akhir balapan. Kemudian, ketika tersisa 10 lap, saat itulah saya mulai menyerang. Saya semakin dekat dengan podium di setiap lap, mengejar Raul, Fernandez, dan Pedro Acosta. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marquez sebenarnya memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing di barisan depan. Ia secara bertahap mulai memangkas jarak dengan para pembalap di posisi podium, termasuk Raul Fernandez dan Pedro Acosta. Namun, tepat ketika momentum tersebut mulai terbentuk, masalah roda belakang yang tiba-tiba muncul menghentikan semuanya. Balapan yang seharusnya bisa berakhir dengan perebutan podium berubah menjadi hasil tanpa poin bagi juara dunia tersebut. Meski begitu, Marquez tetap menutup komentarnya dengan nada yang optimistis. Tapi oke, hari ini kami tidak mencetak poin, tetapi yang terpenting adalah levelnya masih ada. Kalimat terakhir ini mungkin menjadi poin paling penting dari seluruh analisis Marquez terhadap balapan di Thailand. Bagi seorang pembalap dengan pengalaman panjang seperti dirinya, performa dasar jauh lebih penting daripada hasil dari satu balapan. Menurutnya, selama kecepatan dan level kompetitif masih ada, maka hasil positif hanya tinggal menunggu waktu. Namun dari sudut pandang yang lebih kritis, hasil di Thailand tetap menjadi peringatan bagi Ducati. Rekor 88 podium beruntun bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, dan berakhirnya rekor tersebut menunjukkan bahwa persaingan di MotoGP musim 2026 kemungkinan akan jauh lebih ketat dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Kemenangan Aprilia dan kesulitan Ducati di Buriram bisa menjadi tanda bahwa keseimbangan kekuatan di grid mulai berubah. Jika Ducati tidak segera menemukan jawaban atas masalah yang mereka alami, maka dominasi mereka dalam beberapa tahun terakhir bisa saja mulai terancam. Meski demikian, sikap tenang Marc Marquez menunjukkan bahwa setidaknya di dalam tim Ducati sendiri, tidak ada kepanikan berlebihan. Fokus mereka sekarang adalah menganalisis apa yang terjadi di Thailand dan memastikan bahwa masalah serupa tidak terulang pada balapan berikutnya. Dan jika melihat pengalaman serta mentalitas seorang Marc Marquez, kemungkinan besar kita belum melihat performa terbaiknya musim ini. Justru dari situasi sulit seperti inilah seringkali muncul kebangkitan besar yang bisa mengubah arah sebuah musim.